Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof, perkenalkan nama saya Alfi Dwiningrum. Saya dari MTS Negeri 18 Jakarta. Di sini saya akan mengumpulkan tugas KB2 Mandiri. Dari judul yang Prof berikan, saya ambil salah satunya yaitu relasi dan fungsi, di mana di sini ada lampiran medianya. Dari metode atau cara media pembelajaran yang kami pakai dengan materi relasi dan fungsi itu metode kooperatif. Kita pakai media yang ada di gambar ini. Nanti kita bisa membedakan, anak-anak bisa membedakan antara fungsi dan bukan fungsi. Semoga dengan media ini anak-anak bisa lebih giat dalam belajar. Nah, di sini ada konsep tentang relasi. Ada relasi, ada fungsi, nanti ada bukan fungsi, ada penyajian, ada pasangan berurutan, ada diagram panah, ada rumus fungsi, ada tabel, ada grafik. Nanti di dalam materi relasi dan fungsi ini saya akan menjelaskan secara keseluruhan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan relasi? Nah, relasi tersebut merupakan sebuah aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan yang lain. Sebuah relasi yang terdapat dalam himpunan A dengan himpunan B biasa disebut sebagai pemasangan atau korespondensi dari anggota yang terdapat di dalam himpunan A ke anggota yang terdapat di dalam himpunan B. Jadi relasi itu kita memasangkan antara himpunan yang satu dengan himpunan yang kedua. Tidak ada syaratnya, intinya dia harus dipasangkan. Nah, sebagai contoh, suatu himpunan A 0125, himpunan B 12345 12346. Nah, di sini maka relasi dari himpunan A dengan himpunan B dapat disajikan ke dalam diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan, serta rumusnya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Nah, kita jadikan himpunan A tadi 0125, terus himpunan B 12346. Kita jadikan diagram panah, berarti himpunan A kita pasangkan dengan himpunan B, 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 5 ke 6. Tadi diagram panah, sekarang diagram kartesius. Himpunan A itu kita masukkan ke sumbu X 1, 2, 5. Nah, terus himpunan B kita masukkan ke sumbu Y. Baru kita gabungkan 1 ke 2 berarti 1,2, 2 ke 3 2,3, 5 ke 6 5,6. Ini adalah diagram kartesius. Nah, himpunan pasangan berurutannya berapa? Berarti 0,1, 1,2, 2,3, 5,6. Nah, rumus apa sih yang kita dapat? Kita dapat fx sama dengan X tambah 1, di mana X anggotanya 0125 dan Fx anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita bisa menentukan relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan, dan rumus. Tadi relasi menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B ya, tanpa syarat ya. Jadi dia hanya menghubungkan saja. Sedangkan fungsi di sini adalah fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan satu anggota suatu himpunan A dengan tepat satu ke satu anggota himpunan B. Berarti fungsi itu yang biasa disebut dengan pemetaan. Dia termasuk dari relasi ya. Jadi di dalam relasi itu ada fungsi dan ada bukan fungsi. Nah, fungsi itu tersendiri menghubungkan antara satu anggota himpunan A ke satu anggota himpunan B. Nah, di dalam notasi fungsi dinotasikan dengan huruf kecil, misalnya C, D, E, F, G, dan sebagainya. Nah, di sini ya ada Fx menjadi Y, maka Y sama dengan Fx. Nah, kita lihat di sini
ada himpunan A ke himpunan B. Apakah dia termasuk fungsi? Ya, coba kita lihat. A ke 1 ada, B ke 1 ada, C ke 3 ada. Berarti menggabungkan antara himpunan A satu-satu ke himpunan B. Dia termasuk fungsi karena semua anggota himpunan A memiliki pasangan. Gambar yang kedua, himpunan A ke himpunan B. A menghubungkan ke 1 ke 2, B menghubungkan ke 3, C menghubungkan ke 3. Apakah dia termasuk fungsi? Nah, coba kita lihat himpunan A apakah sudah satu-satu mempunyai pasangan? Ya, himpunan A sudah satu-satu mempunyai pasangan. Tapi ada salah satunya yang mempunyai 2 pasangan di himpunan B. Jadi dia bukan termasuk fungsi. Berarti dia, bahasa kasarnya adalah selingkuh ya. Ibaratnya dia harus, kalau fungsi itu harus setia. Nah, karena dia selingkuh salah satunya, maka himpunan A ke himpunan B atau fungsi dari G itu adalah bukan fungsi. Nah, di sini yang gambar yang ketiga adalah himpunan A ke himpunan B. Coba kita lihat. Himpunan A atau bagiannya A dihubungkan dengan 1, B tidak mempunyai pasangan, C dihubungkan dengan 2. Apakah dia termasuk fungsi? Bukan, karena di dalam himpunan A tidak semuanya mendapatkan pasangan. Jadi salah satunya ada yang jomblo, maka dia tidak disebut sebagai fungsi atau bukan fungsi. Nah, juga di sini juga ada perbedaan mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi. Gambar yang pertama, relasi dan bukan fungsi karena di A3-nya dia selingkuh dengan B1 dan B4. Gambar yang kedua, dia relasi dan bukan fungsi. Kenapa? Karena A3-nya jomblo atau tidak mempunyai pasangan di anggota himpunan B. Nah, gambar yang ketiga ini termasuk relasi dan fungsi. Karena semua anggota pada himpunan A mempunyai pasangan pada himpunan B. Nah, di sini ada unsur-unsur fungsi. Perhatikan diagram panah di bawah ini. Ada himpunan A, Mardia, Sally, Yuliana. Ada himpunan B, bakso, pempek, siomay, batagor, dan kue tiaw. Nah, di dalam unsur-unsur fungsi itu ada yang dinamakan dengan domain atau daerah asal. Ada juga yang dinamakan dengan kodomain, yaitu daerah kawan. Dan ada juga yang dinamakan dengan range atau daerah hasil. Nah, yang disebut dengan domain atau daerah asal itu kita ambil dari seluruh anggota pada himpunan A. Berarti Mardia, Sally, Yuliana itu adalah domain atau daerah asal. Nah, sedangkan kodomain atau daerah kawan itu kita ambil dari anggota seluruh himpunan B, yaitu bakso, pempek, somai, batagor, dan kue tiaw. Nah, sedangkan rank atau daerah hasil adalah kita ambil dari himpunan B yang dipasangkan pada himpunan A. Berarti yang hanya dipasangkan apa? Bakso, somai, dan kue tiaw. Nah, di sini ada contohnya. Apakah relasi di bawah ini pemetaan fungsi? Di sini ada anak dari, ada kelipatan dari. Jawabannya yang A. Yang A adalah relasi yang merupakan pemetaan fungsi karena setiap semua anggota A dipasangkan dengan tepat satu pada anggota B. Nah, yang B, kelipatan dari, bukan pemetaan atau bukan fungsi sebab anggota K himpunan pertama ada yang mendapat lebih dari satu pasangan anggota L dan ada pula yang belum mendapat pasangan. Nah, di sini kita bisa menentukan domain, kodomain, dan rank. Himpunan A itu ada Buyung, Doni, Fitra, Putri. Himpunan B ada IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, matematika, IPA, bahasa Inggris. Nah, pelajaran yang disukai berarti himpunan A atau kodomain. Nah, kita lihat domain itu kan seluruh anggota pada himpunan A, yaitu Buyung, Doni, Fitra,
Vita Putri. Nah, kodomain adalah seluruh anggota pada himpunan B, IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, matematika, IPA, bahasa Inggris. Nah, sedangkan rank adalah himpunan B yang dipasangkan dengan himpunan A. Ternyata sama dengan kodomainnya. Jadi kita tulis lagi IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Jadi di dalam relasi dan fungsi ini tujuannya adalah anak-anak bisa membedakan yang mana relasi, yang mana fungsi, dan yang mana bukan fungsi. Bisa membedakan antara domain, kodomain, dan ranks. Dan juga bisa menyelesaikan seluruh latihan yang telah diberikan oleh guru. Semoga materi relasi dan fungsi yang saya berikan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Mohon izin Prof. Mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.